Kami di dialog legislasi dan masih bersama dengan Ibu Yeni dan juga Pak Yasdin. Saya kembali ke Ibu Yeni. Ibu Yeni, dengan banyaknya kursi yang masih kosong baik di tingkat SD dan juga SMP, bagaimana kemudian koordinasi dengan lintas terkait, Bu Yeni? Dengan Dinas Pendidikan mungkin? Ya, kemarin kan sempat kami sudah panggil juga Dinas Pendidikan dan jajarannya untuk bagaimana untuk menyelesaikan kursi-kursi kosong tadi ya, yang sebelumnya kita sudah bahas, dan dari pemaparan Dinas Pendidikan bahwa itu tadi ya harus dihunting di sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah asal. Dan yang kedua tentu saja kan masih ada rekam jejak ya, yang pendaftaran itu. Jadi itu harusnya dilihat siapa-siapa nih anak-anak yang yang tidak lulus dan dia tidak mendaftar di tempat manapun, yang harusnya memang dicari anak-anak tersebut seperti itu Ibu ya. Kemudian apa solusi ataupun masukan Dewan untuk kemajuan kualitas pendidikan kita? Tentang kualitas pendidikan kita, tentu saja kuncinya itu ada di guru. Walaupun tidak semuanya bertumpu pada guru ya. Saya sepakat tadi bahwa harus memang ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Orang tua juga tahu apa yang ditargetkan di sekolah, sehingga nantinya orang tua juga akan membantu anak-anaknya ketika sudah tiba di rumah. Ada satu hal yang memang menjadi tantangan kita adalah ini ya, dalam rangka tahun baru, harapan baru, ini saya ingin menyampaikan bahwa kita mulai dari penerimaan murid baru, yang istilahnya sekarang apa Pak? Pengenalan masa pengenalan orientasi PLS, ada surat PLS, masa pengenalan di sekolah. Ini menurut saya menarik, tetapi orang lebih banyak fokus kepada anak SD yang baru masuk. Anak SD kan itu euforianya seperti bagaimana, penyambutannya juga sangat menarik sekali, sangat manis guru-gurunya. Ini tidak berbanding lurus dengan SMP dan SMA. Ini menurut saya, kebetulan anak saya dua ya, pas tahun ini juga masuk, ada satu SMP, ada satu SMA. Sempat kami tanya pada anak-anak ya, yang SMP sih alhamdulillah dia merasa fun-fun saja, dia senang di sekolahnya. Yang ini menjadi miris adalah yang SMA. Begitu mereka masuk, ini sangat disayangkan ya, kalau misalnya seorang guru baru pengenalan pada muridnya, baru nggak sampai seminggu berinteraksi dengan muridnya, ini sudah melakukan kekerasan fisik seperti itu ya. Dia mungkin saya tidak tahu ya alasannya seperti apa, tetapi saya mencoba di sini menyampaikan bahwa walaupun anak-anak itu sudah beranjak dewasa, harusnya kita menganggap dia tenang. Nah, yang kita berikan kepada mereka itu adalah aturan-aturan, tidak langsung dengan kayak shock terapi ya, shock terapi bahwa kalau kalian melanggar nih, kalian akan dihukum. Saya nggak segan-segan mau menghukum, apalagi kalau misalnya ada seorang guru yang mengatakan, saya nggak lihat loh siapa orang tua kok orang itu di bawah. Jadi nanti bisa jadi panjang ceritanya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ciptakanlah kesan pertama buat anak-anak. Yang pertama, kesan pertama buat anak-anak bukan hanya di level SD, SMP dan SMA. Di SMP kita melihat memang lebih banyak dilibatkan OSIS, menurut saya itu juga bagus. Tetapi kita berharap sih mulai dari awal guru juga bisa terlibat, minimal dia senyum ya kepada muridnya, ini loh. Jadi tidak memberikan sepenuhnya kepada OSIS, sehingga kesan pertemanan itu, aduh sekolahku ini bagus, guruku ini menyenangkan, guruku seperti ini. Jadi suasana pembelajaran itu dulu yang harus diciptakan. Yang kedua adalah ini suasana ya, suasana pembelajaran. Yang kedua adalah guru itu sendiri. Ini banyak yang terjadi, termasuk saya juga yang pengajar dulu tidak maksimal ya.
ketika kami mengajar itu kami lebih kepada menuntaskan pelajaran tema tertentu. Yang penting selesai nih, temanya lingkungan, selesai mengajar kan selesai. Padahal seharusnya kita harus tahu dalam 1 tahun ini apa yang kita harapkan perubahan terhadap peserta didik. Ini yang kami coba Pak Yasin sama anak-anak. Kami sudah sepakat dengan suami bahwa 1 tahun ini kita target anak kita harus seperti ini. Jadi memang kalau kita ingin berbicara tentang kualitas pendidikan, kita belum mempunyai alat ukur yang jelas yang bagaimana dikatakan anak-anak itu berhasil. Ini belum ada alat ukur yang jelas. Ini hanya berada di tataran angka-angka. Dataran anak nilainya semuanya berarti dia sudah pintar, dia melebihi di atas rata-rata. Ini kita masih berada di antara angka-angka. Padahal yang kita harapkan adalah ketika sekolah bahwa ada perubahan yang dialami oleh anak-anak kita, peserta didik kita, dan bagaimana anak-anak itu bisa menyelesaikan masalahnya. Saya sepakat juga tadi yang dikatakan Pak Yasdin bahwa kalau berbicara tentang kognitif ini sudah maju. Sekarang pelajaran matematika tidak mesti kita tanya dengan guru, begitu ada yang sulit ya kita tinggal buka itu bagaimana mengerjakan pangkat-pangkat seperti ini. Yang kita butuhkan ini adalah pembentukan karakter, sikap yang melekat di diri anak itu. Standar di pendidikan itu kita seperti apa? 1 tahun ini apa, 2 tahun apa, 3 tahun. Jadi ada memang alat evaluasinya. Dan yang selanjutnya ini juga belum ada, dan saya meminta kepada dinas pendidikan harus juga ada alat evaluasi melihat kinerja guru. Karena kalau kita melihat kinerja guru dengan sertifikasi ini juga sudah bagus, tetapi dia hanya berada dalam tataran administrasi. Yang kita harapkan adalah alat evaluasi yang akan dilakukan itu akan kelihatan potensi guru. Oh, guru A ini begini juga karakternya. Jadi bukan cuma murid yang ditahu karakternya, guru juga ditahu karakter dan kompetensinya seperti apa. Jadi itu bisa salah satu data awal sehingga akan terjadi pendistribusian guru di beberapa sekolah tidak tentang tidak hanya satu sekolah tertentu yang semua gurunya bagus, sementara di satu sekolah tertentu gurunya biasa-biasa saja. Jadi yang terjadi orang tua lebih memilih kepada sekolah yang semua gurunya berkompeten di dalamnya. Jadi ini tugas dari dinas pendidikan bahwa harus ada penyerataan penyebaran ya seperti itu. Oke, dengan adanya seperti itu akan alat evaluasi yang perlu memang harus kita perketat tentang capaian-capaian peserta didik, dengan juga kita harus melihat bagaimana kualitas guru. Seperti tadi kan baru masuk anak-anak sudah seperti diteror, itu kayak gimana perasaannya. Kita berharap bukan hanya kita fokus kepada anak SD penyambutannya, balon-balonnya, SMP itu kan masa transisi, malah anak-anak seperti inilah yang sebenarnya menjadi tantangan kita terberat. Masa transisi SMP, jadi harusnya di masa awal-awal ini ya harus pengkondisian yang baik, dilihat juga bagaimana guru menganggap bahwa anak-anak ini adalah tantangan buat mereka untuk merubah anak-anak yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, anak-anak yang berperan yang tidak bagus menjadi anak-anak yang bersupansan. Oke, saya ke Pak Yasdin. Pak Yasdin, apa harapan Anda terkait dengan tahun ajaran baru ini? Tadi saya menekankan pada beberapa hal, bahwa sekolah di tahun ajaran baru ini itu harus menghilangkan kecemasan. 2 tahun terakhir dengan kondisi pandemi itu tentu berbeda pola pergaulan anak-anak di rumah dan beralih ke sekolah. Apalagi kalau kita berbicara pada jenjang pendidikan dasar. Anak yang dalam 2 tahun terakhir interaksinya dengan lingkungan rumah, tiba-tiba masuk pada lingkungan masyarakat bersekolah, itu ada yang interaksi berbeda di sana. Oleh karena itu, ini harus didukung oleh aparatus yang ada di sekolah itu. Sumber daya manusia guru minimal mampu memberikan atau menciptakan lingkungan yang bersahaja. Begitu juga dengan yang lain.
termasuk dukungan orang tua. Itu kalau di jenjang pendidikan dasar. Iya. Kalau di jenjang pendidikan menengah, khususnya menengah pertama, ini ada hal yang beralih juga, tapi dengan cakupan yang berbeda. Kalau anak SD yang beralih ke SMP, mereka sudah memiliki bekal, hanya saja sempat terputus. Jadi di sini ada dua hal yang berbeda. Ada orang yang benar-benar baru pertama kali datang ke sekolah, ada orang yang kembali datang ke sekolah. Itu yang berbeda. Sehingga penekanannya juga harus berbeda. Harus ada penciptaan lingkungan sekolah yang benar-benar sama seperti suasana rumah di awal. Itu yang harus kalau di jenjang pendidikan dasar. Tapi kalau di jenjang pendidikan menengah, saya pikir ini hal yang sedikit lebih keras karena mengembalikan semangat sekolah itu berbeda dengan baru datang. Ya, sehingga harapannya kita sekali lagi kecemasan itu dihilangkan, tidak ada lagi kecemasan administrasi, tidak ada lagi kecemasan soal bagaimana anak saya di sekolah, apakah tidak memungkinkan lagi was-was takut terkena COVID misalnya, itu juga harus dipikirkan. Sehingga mereka benar-benar fokusnya adalah kecemasan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekolah, dan harapannya kita itu bisa diselesaikan oleh lingkungan terdekat, yaitu sekolah sebagai perantara. Oke, saya ke Ibu Yani. Terakhir Bu Yani, silakan closing statement Anda. Harapan kita di tahun ajaran baru ini tentu saja 2 tahun sebelumnya ini baru hal yang pertama ya, anak-anak masuk sekolah langsung offline berinteraksi dengan teman-temannya. Kita berharap semua sekolah mengkondisikan kesan pertama. Jadi kesan pertama buat anak-anak itu yang mempunyai cerita yang baik, mempunyai pengalaman yang menarik, sehingga anak-anak betul-betul merasakan bahwa suasana sekolah itu adalah suasana yang senantiasa dirindukan. Dan harapan kita tentu saja pula bahwa guru-guru menganggap anak-anak itu menjadi bahagian dari pembelajaran mereka juga, tantangan mereka, mendidiklah mereka dengan hati. Jadi kalau misalnya ada anak-anak juga yang kita anggap bahwa tidak sesuai dengan harapan kita, itulah tantangan kita untuk merubahnya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Yani Rahman selaku legislator DPRD Makassar. Juga terima kasih untuk Bapak Dr. Insinyur Yasdin SPD PD MSc IPM selaku pengamat pendidikan. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di Dialog Legislasi edisi hari ini. Tentu semoga kita berharap kualitas pendidikan kita semakin berjaya untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Rafiqah Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.